Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Francisca dengan NIM 1730802015. Di sini saya akan membahas materi tentang virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Biokimia Terapan yang diampu oleh Ibu Dwi Fitriani, SPD MSI. Nah, sebelum saya membahas tentang coronavirus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi makhluk hidup yang hanya terdiri dari DNA dan RNA saja. Patogen itu apa sih? Sesuatu yang bersifat merusak bagi tubuh. Tubuh siapa? Tubuh makhluk hidup. Nah, jadi virus itu pasti bersifat patogen. Tapi bakteri belum tentu bersifat patogen karena ada beberapa bakteri yang bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang virus corona. Nama corona berasal dari bahasa Latin yaitu corona dan bahasa Yunani yaitu koron yang berarti lingkaran atau mahkota. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan dan menular. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bagi anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, ibu hamil maupun ibu menyusui yang memiliki sistem imun yang rendah. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Dalam kasus ini, virus corona termasuk dalam virus RNA. Coronavirus adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Biasanya gejala yang ditimbulkan adalah gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terkena infeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, kemudian batuk dan sesak napas. Nah, beginilah cara virus corona merusak tubuh manusia. WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini tergolong menyebar cepat secara global. 3 bulan wabah corona sudah menewaskan lebih dari 30.000 orang. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona baru yaitu SARS-CoV-2. Sebelum COVID-19, dunia telah mengenal penyakit lain. Virus corona menyebabkan SARS dan MERS. Secara umum, orang yang terkena COVID-19 bergejala sama, yakni demam tinggi, flu, batuk, dan gangguan pada pernapasan. Virus ini mempunyai selubung protein RNA dan duri-duri protein. Bagaimana virus COVID-19 dapat merusak tubuh manusia? Saat virus menyebar melalui tetesan air liur seperti batuk, virus ini akan masuk ke jalur pernapasan di bagian belakang tenggorokan. Duri-duri protein menempel ke dalam membran sel, kemudian mereplikasi diri sangat cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri, sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Bagaimana proses virus menyerang bagian pernapasan? Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel tidak selalu tepat pada sasarannya. Sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi. Interferon justru beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan untuk memasok oksigen di dalam tubuh. Karbon dioksida di tubuh juga sulit untuk dikeluarkan. Pembekakan pada jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Pasien pun mengalami kesulitan bernapas. Akhirnya, pasien membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator, alat yang jadi pembantu pernapasan agar tetap hidup. Nah, gimana respon imun dalam tubuh ketika tubuh
dimasuki oleh virus. Ketika virus berada di alam bebas atau di udara, virus akan bersifat inaktif. Maksudnya tidak dapat berkembang biak atau bereproduksi. Virus-virus yang inaktif disebut virion. Nah, virus akan menjadi aktif ketika virion ini bisa masuk ke dalam inangnya atau sel pejamu. Siapa sel pejamu dari virus? Nah, sel pejamu dari virus ini merupakan semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Tetapi, tidak semua sel makhluk hidup cocok untuk virus tertentu. Contohnya, virus mosaik. Virus mosaik ini dia hanya menginfeksi tumbuhan seperti tembakau, tetapi tidak bisa menginfeksi manusia. Kenapa? Karena struktur dan protein-protein yang ada dalam tembakau berbeda dengan struktur dan protein-protein yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi, sama halnya dengan virus corona, dia akan masuk ke dalam sel pejamu yang sesuai. Ini merupakan virus corona, kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia dan mereplikasi diri atau memperbanyak diri. Pada replikasi virus ini ada beberapa hal. Yang pertama, pelekatan virus pada membran sel. Yang kedua, penetrasi, kemudian pelepasan kapsul. Selanjutnya, replikasi genom, perakitan. Jadi, ketika salah satu sel terinfeksi virus, kemudian dia akan masuk ke dalam sel dan mereplikasi diri. Ketika virus ini sudah bereplikasi dalam suatu sel, sel ini tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sel ini bisa mengeluarkan suatu zat yaitu interferon, di mana zat interferon ini akan dikeluarkan oleh sel-sel yang belum terinfeksi virus dan menyebarkan ke sel-sel sekitar yang belum terinfeksi seperti ini. Jadi dia berada di antara sel-sel yang belum terinfeksi. Interferon ini memberi pesan ke sel lainnya untuk memberitahu bahwa sel yang tadi sudah terinfeksi. Maksud interferon ini memberi informasi agar sel-sel yang belum terinfeksi ini memproteksi diri. Interferon menempel ke membran-membran di permukaan sel yang sehat, kemudian melekat pada reseptor interferon. Menempelnya interferon pada reseptor membuat sel-sel yang lain bersiap-siap ketika infeksi virus menyerang. Gimana cara sel-sel yang masih sehat bersiap dengan infeksi? Yang pertama, dia membuat enzim. Kemudian, enzim ini bekerja untuk menguraikan mRNA virus. Tetapi, enzim yang menguraikan mRNA virus dihasilkan dalam bentuk inaktif enzim. Nah, enzim ini akan aktif ketika virus berhasil masuk ke dalam sel yang masih sehat. Ketika dia berhasil masuk, dia akan aktif. Kenapa diproduksi dalam bentuk inaktif? Karena jika diproduksi dalam bentuk aktif, takutnya dia akan menghambat proses-proses normal yang ada dalam sel tersebut. Nah, kemudian virus masuk ke dalam sel dan menjadi aktif. Kemudian mRNA akan menguraikan mRNA virus. Nah, mRNA akan menghambat sintesis protein pada si virus. Selain interferon memberi informasi pada sel yang belum terinfeksi, interferon memiliki cara kerja lain, yaitu meningkatkan aktivitas fagositik makrofag. Nah, itu merupakan makrofag karena adanya interferon makrofag akan lebih ganas dan lebih aktif. Sel-sel yang sudah terinfeksi virus akan dibunuh oleh mikrofag dan sel-sel lainnya. Kenapa harus dibunuh? Padahal sel yang sudah terinfeksi merupakan salah satu sel dalam tubuh kita. Karena virus menginfeksi sel normal, sel akan menjadi asing bagi tubuh kita. Kenapa? Karena virus bersifat patogen terhadap sel kita. Karena urutan DNA diganti dan sintesis protein diganti oleh virus, maka dia menjadi asing dan bukan merupakan bagian dari tubuh kita lagi. Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, hidup sehat. Makan makanan yang mengandung antioksidan dan antiinflamasi, biasanya makanan yang berwarna seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh dengan cara rajin berolahraga. Yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun, terutama mencuci tangan dengan cara yang benar. Yang keempat, hindari stres, karena stres dapat meningkatkan risiko terkena banyak penyakit, serta membuat sistem imun melemah dan mudah terserang penyakit. Yang terakhir, yang kelima, tidur yang cukup.
Tidur yang cukup memberikan ruang untuk sistem kekebalan tubuh bekerja secara optimal. Nah, sekian penjelasan tentang virus corona dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.